Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Hanya Bruno Fernandes rekrutan Manchester United yang berkembang dalam satu dekade terakhir. Sepakatkah? Departemen perekrutan Manchester United selalu menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Dan sang mantan pemain Rio Ferdinand mempertegas pernyataan tersebut dengan opininya. Grafik prestasi Manchester United terus menurun sejak Sir Alex Ferguson memutuskan pensiun di tahun 2012 lalu. Tidak heran sebab andil Ferguson buat Manchester United tidak hanya terbatas di lapangan saja. Selain mampu meracik strategi, Ferguson juga punya kuasa dalam pengembangan serta perekrutan pemain baru, sehingga pemain yang masuk ke dalam skuad inti, entah itu dari akademi hingga pemain dari klub lain, bisa bersinar. Pasca Ferguson hengkang klub berjuluk The Red Devils tersebut telah membelanjakan banyak uang untuk mendatangkan pemain yang dianggap terbaik saat ini. Namun sayangnya mereka tidak bisa memberikan prestasi sesuai dengan harapan. Bursa transfer selalu menghadirkan pertaruhan besar. Tidak semua pemain hebat di satu klub tampil sesuai harapan ketika pindah ke tempat lain. Itulah mengapa dibutuhkan pertimbangan yang matang sebelum melakukan pembelian. Dalam hal ini Manchester United hampir selalu gagal. Mereka menghamburkan uang hampir 300 juta pounds untuk merekrut Harry Maguire, Paul Pogba, Fred hingga Jadon Sancho. Sialnya performa mereka berada di bawah standar. Anda harus mendapatkan pemain yang Anda rekrut dengan benar. Dan jika Anda melihat pemain yang masuk ke dalam klub ini dalam 8 atau 10 tahun terakhir, kata Rio Ferdinand, jika Anda ingin memasukkan mereka dalam sebuah daftar, berapa banyak dari pemain-pemain ini yang masuk ke dalam klub dan benar-benar berkembang dari segi harga atau menjadi lebih baik, ungkap Ferdinand menambahkan. Bruno Fernandes bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Ferdinand dan menjadi satu-satunya. Ketika disinggung soal itu, dia menjawab, saya 100% sepakat dengan itu. Saya tidak tahu ada lainnya yang datang dan membuat Anda berkata, oh dia ternyata sudah jauh lebih baik. Kami akan mendapatkan uang lebih banyak dari dia saat ini. Dan itu bergantung pada kepelatihan, bergantung pada perekrutan. Jadi area-area itu harus dibenahi oleh kami secara drastis untuk bisa berkembang, ungkap Ferdinand. Andai dikasih kesempatan lagi, David Moyes ingin lakukan ini di Manchester United. Karir David Moyes sebagai pelatih Manchester United berlangsung singkat. Dia hanya diberi waktu 10 bulan untuk memimpin pemain di Old Trafford sebelum klub mengedarkan surat pemecatan untuk dirinya. Beban Moyes memang berat. Dia ditunjuk sebagai pengganti Sir Alex Ferguson dan atas rekomendasi dari Ferguson langsung. Karena itu ekspektasi fans The Red Devils pun melambung tinggi. Situasinya diperparah oleh prestasi Moyes di Everton. Meski tidak pernah mempersembahkan gelar, tapi setidaknya Moyes mampu membuat The Toffees jadi salah satu tim kuda hitam di Premier League yang patut diperhitungkan. David Moyes menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun di Manchester United, tetapi hanya melakoninya selama 10 bulan saja. Dia dipecat setelah The Red Devils dipaksa bertekuk lutut oleh mantan klubnya Everton dengan skor 0-2. Selepas dari Manchester United, Moyes malah melintang bersama klub-klub lain seperti Real Sociedad, Sunderland, dan kini West Ham United. Dia mendapatkan penghormatan dari publik kembali setelah membuat West Ham jadi seperti Everton, yakni kuda hitam yang layak diperhitungkan. Moyes mengenang kembali masa-masa dirinya masih melatih Manchester United. Andai waktu bisa diputar kembali, dia ingin membayar kesalahannya dengan memperkerjakan dua staf yang berpengaruh di masa Sir Alex, Rene Meulensteen dan juga Mike Phelan. Saya mencoba memasukkan Ryan Giggs, Phil Neville, orang-orang yang memiliki pengalaman, kata Moyes ketika berbicara dalam Senior High Performance. Jika saya mampu kembali dan memperbaiki, saya butuh Rene Meulensteen di sisi saya atau Mike Phelan. Saya mengakui dan mengatakan itu. Jika ada kesempatan lagi, itulah yang akan saya lakukan, ungkap Moyes. Moyes juga pernah mengenang masa-masanya di Manchester United ketika berbicara dengan Talksport pada tahun 2019 lalu. Dia menjelaskan bagaimana surat pemecatan dari klub membuatnya merasakan patah hati yang cukup menyakitkan. Saya pikir terakhir kali saya menangis adalah ketika saya kehilangan pekerjaan di Manchester United, ungkap David Moyes. Leonardo turun tangan, Paris Saint-Germain selangkah lagi datangkan pemain baru Manchester United. Paris Saint-Germain kian dekat mendapatkan bintang milik Manchester United setelah sang direktur Leonardo turun tangan. Telah melewati sejumlah kegagalan di Liga Champions membuat Paris Saint-Germain bakal evaluasi besar-besaran dan siap melakukan pembenahan.
Salah satu cara untuk memperbaiki tubuh tim ialah dengan cara mendatangkan pemain bintang yang baru di bursa transfer musim panas nanti. Hal ini pun membuat Nasser Al-Khelaifi selaku Presiden Paris Saint-Germain meminta sang Direktur Olahraga, Leonardo, untuk mencari pemain bintang lainnya untuk menyambut musim depan. Menurut informasi yang beredar, Leonardo dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan gelandang United Paul Pogba. Dilansir dari Get France Football News, Leonardo telah mengadakan pertemuan dengan Pogba secara personal. Bahkan disebutkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu berniat gabung dengan Paris Saint-Germain. Leonardo langsung mendatangi Paul Pogba karena merasa Paris Saint-Germain membutuhkan gelandang baru untuk menjadi duet Marco Verratti. Hadirnya Georginio Wijnaldum dirasa belum mampu memperkuat kekuatan lini tengah Paris Saint-Germain yang dianggap masih kurang solid. Rencana Leonardo ini nyatanya disambut baik oleh Paul Pogba yang merasa tertarik bergabung dengan Paris Saint-Germain. Pogba sempat dilaporkan akan kembali ke Juventus, namun raksasa Liga Italia ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk balikan dengan mantan pemainnya itu. Kini Paris Saint-Germain yang menjadi tim terdepan untuk mendatangkan Pogba. Apalagi Les Parisiens punya segudang ambisi yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, dari sisi finansial, Paris Saint-Germain tergolong kuat dan punya hubungan baik dengan Mino Raiola yang mempermulus langkah Pogba mendarat di Paris. Manchester United bakal didemo supporternya sendiri akhir pekan ini. Performa jebloknya Manchester United membuat penggemar kecewa. Kabarnya sekelompok fans akan menggelar demonstrasi menuntut keluarga Glazer mundur. Mengutip dari media Inggris, kelompok penggemar bernama 1958 kabarnya akan menggelar demonstrasi di depan Old Trafford jelang laga Manchester United versus Norwich. Mereka akan menggelar pawai dan membuat aksi berdiri selama 17 menit saat United bertanding melawan Norwich. Waktu 17 menit menandai lamanya keluarga Glazer berkuasa di United yang memiliki klub sejak 2005. Musim lalu sekelompok penggemar juga sempat membuat demo anti Glazer jelang laga United versus Liverpool April tahun lalu. Demo sampai membuat laga ditunda karena menyebabkan kerusakan di dalam dan di luar stadion. Musim ini United hampir dipastikan bakal finish tanpa trofi. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tampil jeblok di semua kompetisi. Di Premier League, United tercecer ke posisi 7 klasmen. Terakhir, pasukan Ralf Rangnick ditekuk Everton 0-1 akhir pekan lalu. Kemudian di Liga Champions, United sudah disingkirkan Atletico di babak 16 besar. Setan Merah didepak dengan agregat 1-2 setelah kalah 0-1 di Old Trafford. Manchester United juga sudah kandas di Piala FA dengan cuma melaju sampai babak keempat. Di Piala Liga mereka cuma sampai babak ketiga.